Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Ayo kita nyampe ke mana? Hadis ke 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah. Kenal sama Aisyah? Kenal sama Aisyah? Kenal. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, Aisyah berkata, Qalat, Aisyah berkata, belum ketemu? Ketemu? Aisyah berkata, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man ata al-ghaita, man barang siapa ata mendatangi al-ghaita, buang air besar, buang hajat, al-ghaita buang hajat, barang siapa buang besar mendatangi buang air besar, maksudnya ke tempat WC, ke tempat sungai, ke tempat sawah, kalau kalian nya di sawah di kampung, fal yastatir, maka hendaklah bersembunyi. Fal yastatir, maka hendaklah bersembunyi. Artinya bersembunyi tadi fal yastatir, maka hendaklah menutup aurat. Artinya bersembunyi itu menutup aurat. Jadi orang yang mendatangi untuk membuang hajat, buang air besar, maka harus tersembunyi, harus bisa menutupi auratnya. Jangan sampai auratnya terlihat, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Sesama jenis saja kalian itu ada aurat-auratnya, bukan kemudian sama-sama bugil di dalam kamarnya. Ada. Nggak boleh. Terus, artinya Islam mengajarkan di sini tentang bagaimana kita memunculkan rasa malu, bersikap malu, menutupi aurat, tidak ada yang melihat diri kita. Terutama perempuan itu semakin tersembunyi semakin mahal.
Jadi perempuan itu semakin di rumah semakin mahal. Nih, saya kasih tahu ya. Senakal-nakalnya laki-laki pasti mencari perempuan yang baik-baik, perempuan yang solehah. Beda, kadang perempuan malah cari yang laki-laki nakal. Kebalikan. Jadi kalau kalian juga harus cari laki-laki yang soleh. Kalau kalian gak mau kuliah, udah mau seumpamanya kerja, udah mau suami saja sama orang tuanya dinikahkan, boleh saya nikahkan orang tua, papa, papi, mimi, mama, seumpamanya. Tapi dengan syarat nikahkan saya dengan laki-laki yang bisa mengajarkan saya agama. Ya. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa anha, dan dari Aisyah. Ini hadis dari Aisyah juga, dari Siti Aisyah. Aisyah itu siapa? Wife dari siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Istri itu wife kan ya? Radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada Nabi idza kharaja minal ghaiti, ketika keluar dari buang air besar, jadi kalau Nabi itu keluar dari tandas, buang daripada air besar, qala, Nabi bersabda, ufranaka, aku mohon ampunanmu. Ufranaka, aku mohon ampunanmu. Atlubu ufranaka, aku memohon ampunanmu. Itu kalau kalimat lengkapnya. Talaba atlubu ufranaka, aku memohon ampunanmu. Tapi di sini langsung ufranaka, aku memohon ampunanmu. Jadi kalau kita nanti keluar dari tandas, keluar dari WC, kok banyak yang pakai tas ya keluar ya? Oh pulang, banyak pulangan. Oh, soalnya ke sana ada yang bawa tas di sini. Ghufranaka. Jadi kalau kita keluar dari tandas toilet, besok-besok kita amalkan ini. Bagaimana Rasulullah kalau keluar dari WC bilang apa? Ghufranaka. Jadi tidak perlu kita ya kalau bisa panjang-panjang. Biasanya kan wudhu kita itu biasanya di perumahan. Ini rata-rata di perumahan atau di kampung? Rumahnya biasanya di perumahan apa di kampung? Biasanya kan kita di wudhunya juga di toilet kadang kan. Karena toilet sama kamar mandinya nyatu. Kecuali ya memang sudah menengah ke atas, rumahnya juga udah 3 seumpamanya dijadikan satu, biasanya di dalam kamarnya ada kamar mandinya, untuk toilet biasanya ada khusus. Biasanya seperti itu. Mereka ambil wudhu, jadi kerannya itu nyatu sama toilet biasanya. Biasanya kan ambil wudhunya di sana. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minat takhirin waj'alna min ibadikas salihin. Namanya saya wudu kan gitu. Tambahkan ufranaka.
Ya kalau enggak wudu tinggal keluar ghufranaka. Kalau masuk a'udzubika minal maba'is. Ayo, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak kita bisa amalkan. Tapi ada di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja. Ini kalau ada hadis lain ni. Idza kharaja minal khala, ketika beliau keluar dari tempat buang hajat, selesai buang hajat, qala alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ini biasanya yang sering dipakai ya. Enggak ada di situ di hadisnya, adanya di dalam kitab Ibanah. Kok ketemu ya. Jadi biasanya sering kan pakai ini kan, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi milik Allah alladzi yang adhaba melenyapkan, menghilangkan anni dariku al-adza. Kalau dirty itu apa sih bahasa Inggris, bahasa Indonesianya dirty? Dirty. Kotoran apa kotoran bahasa Inggris kotoran? Hah? Jadi al-adza kotoran, wa'afani dan memberikan kesembuhan padaku. Jadi alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa'afani. Kalian pakai yang mana biasanya? Cukup ghufranaka apa? Atau alhamdulillahilladzi adhaba anni? Ada ini ya, spidol. Ini hidup enggak? Soalnya kelas lain banyak spidol, tapi ketika dia ini enggak bisa. Coba. Enggak ada ininya. Nah. Enggak ada isinya. Alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Kayaknya memang saya harus bawa spidol dari rumah ya. Ini kan faraid, nanti kita sudah mulai hitung-hitungan, sudah mulai main sama spidol-spidolan. Ya. Tapi memang banyak, setiap kelas itu spidol banyak. Pas dicoba. Maksud saya, ya kalau nggak bisa ya buang. Ini sampai entah itu apa dari sekolah sebelumnya, kelas sebelumnya, numpuk sampai sekarang. Akhrajal khamsatu, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, mengeluarkan terhadap hadis ini Al-Khamsatu. Siapa khamsah itu? Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini. Jadi yang mengeluarkan terhadap hadis ini Al-Khamsatu. Siapa khamsah? Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 5. Wasahahu dan mensahihkan terhadap hadis Abu Hatimin. Siapa Abu Hatim? Wal Hakimu dan Imam Hakim. Tapi ini yang sedikit ini. Maksudnya keluar ghufranaka. Ya keterlaluan kalau sampai lupa habis datang dari toilet, habis dari kamar mandi tidak mengucapkan, paling sedikitnya adalah ghufranaka. Ya kan? Kalau yang tadi alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, ini kan kepanjangan. Kalau ghufrana kan cuma berapa? 2 kata, ufro sama naka, ufro sama ka. Ayo.
Wa an Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Mas'ud. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memohon ampun kepada Allah dengan kalimat ufranaka? Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau lupa berzikir kepada Allah ketika sedang buang hajat. Sebenarnya bukan lupa juga, memang kita dibuang hajat kurang elok ya. Tapi kalau memang Rasulullah, kita sudah mempelajari hadis sebelumnya, Rasulullah itu kan setiap waktu selalu zikir kepada Allah Subhanahu, sampai dalam keadaan junub pun Rasulullah tidak lepas berzikir. Jangan sampai kita sampai 3 hari enggak zikir, potensi hati kita mati. Potensi nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran tidak gampang kita serap terima. Kenapa? Kita sudah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berhenti sejenak ketika kata apa ya, bahasa halusnya apa? BAB. Ketika BAB, Rasulullah berdiam untuk zikir. Ya, memuliakan Allah. Setelah keluar, ya beliau langsung meminta ampunan kepada Allah. Ufranaka. Ada pendapat lagi, permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ampunan untuk taubat. Kenapa? Karena lalai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahinya. Allah itu memberikan anugerah kepada kita, memberikan nikmat. Coba betapa banyak orang tersiksa gara-gara nggak bisa kentut. Jangankan nggak bisa kentutnya aja, itu sudah menderita kembung perutnya. Apalagi nggak bisa maaf, itu kalian ngerti nggak ya? Nggak, soalnya saya bilang nggak ada yang jawab. Gitu. Jadi kan saya ngomong sendiri, akhirnya kayak ngerti apa enggak ya? Jadi kita itu oleh Allah telah diberikan makan, ini nikmat ya. Terus dikasih minuman, perutnya kenyang. Ternyata Allah kasih makanan ke dalam diri kita. Setelah diberikan nikmat makanan, kemudian yang dibuang itu ampasnya, apa energinya yang dibuang? Ampasnya. Jadi kita kalau ampasnya nggak dibuang-buang, nggak bisa makan kita. Nah, itu kemudian kita minta ampunan, terkadang lupa betapa luar biasa nikmat Allah yang ampas yang tidak berguna lagi itu masuk ke dalam sepiteng itu. Entah warna kuning, hitam, apa terserah kalian, lihat sendirilah. Pokoknya itu adalah nikmat. Artinya keluarnya itu adalah perlu disyukurin. Dan syukurnya dengan cara apa? Karena kita lalai. Kadang kita bersyukur. Ufranaka. Ya, lanjut. Wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud ini? Nomor 6 ya. Huwa Ibnu Mas'ud il-imamur rabbani, imam yang rabbani. Nama kunyahnya, panggilannya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Terus nama aslinya adalah Abdullah ibnu Ummi. Abdullah ibnu Ummi Abdil Ummi Abdin Al-Khudaliyu. Ini gelar-gelarnya, ini nama-namanya. Sahibu Rasulillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beliau ini dikenal dengan nama Abdur Ar-Rahman. Juga dikenal Ummu Ma'bad. Ini dikenal dengan Ummu Ma'bad. Beliau juga dipanggil dengan Ummu Ma'bad Al-Khudhali. Beliau juga panggilan dikenalnya dengan gelarnya juga di dalam namanya Al-Khudhali. Beliau ini seorang sahabat sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khadimuhu, dan pembantu Nabi atau pelayan Nabi. Ini kayaknya bukan Ahmadu ini. Di kalian Ahmadu ya? Ahmadu apa Ahadu? Ini kayaknya Ahadu ini. Wa ahadus sabiqina, dan salah satu termasuk salah satu sabiqin terdahulu. Orang-orang terdahulu. Salah satu terdahulu, termasuk orang terdahulu, salah satu orang terdahulu. Al-awwalina, yang pertama masuk. Al-awwalina, pertama kali masuk. Jadi beliau ini pertama kali masuk. Ya, jelasnya adalah masuk Islam. Pertama kali masuk Islam. Ini adalah Ibnu Mas'ud. Min kibaril badriyin. Min kibaril badriyin, pembesar ahli Badar. Perang Badar ya. Termasuk tokoh besarnya Badriyin. Terus wa ghaza bir Rumi, dan berperang di Rom, Romawi. Kemana ya? Kok ke atas? Kok Khalid ini? Wa min nubala'il fuqaha'i, dan orang yang mulia. Wa min nubala'il fuqaha'i, wa min nubala'i, dan termasuk orang yang mulia. Al fuqaha'i min nubala'il fuqaha'i, orang yang mulia, yang ahli fikih. Ini termasuk orang yang mulia dari kalangan ahli fikih, paham betul tentang hukum-hukum syariat. Wal muqarrabin, ia dekat kepada Allah dan Rasulnya. Beliau dekat dengan Allah, ia dekat dengan Rasul. Aslama qadiman, masuk Islam sejak lama. Beliau ini Abdullah bin Mas'ud. Aslama qadiman, masuk Islam qadiman sejak lama. Wa hafidha, dan menghafalkan, menghafal. Min fi Rasulillah, dari lisannya Rasulullah. Min fi Rasulillah, dari lisannya Rasulullah. Syab'ina suratan, 70 surah. Wa fadailuhu, dan keutamaan beliau. Maksudnya ke beliau ini Abdullah,
keutamaan, kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan beliau ini, kelebihannya adalah kasiratun, yaitu banyak. Tufiya, dan beliau wafat bil Madinati, di Madinah, sanata isnaini wa salasina minal hijrati, 32 tahun 32. Jadi Ibnu Mas'ud ini luar biasa. Hafal Rasulullah ini 70 surah. Sedangkan Al-Quran itu ada 114. Ada berapa ayat Al-Quran? Ada berapa ayat di dalam Al-Quran? 6.666 ayat. Ada yang ayat menjelaskan tentang cerita, tentang doa. Ada ayat tentang tamsil. Itu biasanya diajarkan di dalam kitab Ulumul Quran. Di sini kayaknya yang ngajar itu saya lihat Qawaidul Azaziyah fi Ulumil Quran. Ya. Radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, qala, Ibnu Mas'ud berkata, qala, Ibnu Mas'ud berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghaitih, Nabi datang dari tempat BAB. Nabi datang dari tempat BAB. Ya. Atan nabiyyu minal ghaiti, atan nabiyyu datang. Terus minal ghaiti, dari tempat wa'id, tempat buang besar. Kalau di kalian ada eminnya atau langsung wa'id? Hah? Wa'id bukan min. Oh, berarti minnya nggak ada, minnya ini. Dilingkari minnya. Soalnya kalau di dalam kitab Ibnu nggak ada juga ini. Tapi di dalam kitab saya yang belum haram ini yang saya pegang, atan nabiyyu mendatangi, Nabi mendatangi al-ghaitah, tempat BAB. Ini banyak ya, kayak tadi Ahmadu diganti Ahadu. Namanya cetak, ya namanya cetak, ada yang kelewat. Makanya kita menggunakan, ketika saya ngajar, saya itu tidak cukup menggunakan satu kitab. Saya kalau ngajar di mana-mana itu biasanya saya ada beberapa kitab dari beda-beda penerbit. Ini ada beberapa ini. Kayak ini kayak mukaddimahnya tentang ini, tentang periwayat hadis tis'ah, arba'ah, itu juga tidak sama. Di depan ada yang diseling. Ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendatangi, Nabi datang al-ghaitah, ke tempat BAB. Fa amaroni, lalu beliau memerintahkanku, Nabi memerintahkanku an atiyahu,
an atiyahu agar mendatangkan kepadanya, an atiyahu agar mendatangkan kepadanya bisalah sati ajarin dengan 3 batu. Rasulullah menyuruh kepada Ibnu Mas'ud untuk mendatangkan ke beliau, untuk membawa kepada beliau 3 batu. Fawajadtu hajaraini, kemudian aku mendapati 2 batu. Kemudian aku dapati 2 batu. Walam ajidu, dan aku tidak temukan salisan yang ketiga. Walam ajidu, dan aku tidak temukan salisan yang ketiga. Artinya batu yang ketiga. Rasulullah tadi minta berapa batu? 3. Minta 3. Minta 3 batu. Tapi aku cuma menemukan 2 batu. Kata Ibnu Mas'ud, fa'ataituhu, kemudian fa'ataituhu, maka aku datangkan kepadanya birausatin, sepotong kotoran. Fa'ataituhu, maka aku datangkan kepadanya birausatin, dengan sepotong kotoran. Jadi 2 batu, 1 kotoran. Pernah ngelihat kotoran sapi? Pernah ngelihat kotoran sapi? Di kampung ada kotoran sapi itu kan kalau kering keras juga kan? Pernah ngelihat kotoran sapi? Enggak. Fa'udahuma, lalu Rasulullah mengambil kedua batu. Fa'udahuma, lalu Nabi mengambil kedua batu, atau ya kedua batu hajarain. Wa alqa, dan melempar ar-rausyata, pada kotoran. Nabi melemparkan kotoran tadi yang diberikan yang ketiga itu. Dikasih 3 nih, 2 batu, 1 kotor. Yang 2 batu diambil oleh Rasulullah, 1 kotorannya dibuang Rasulullah. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, innaha riksun, innaha sesungguhnya rausata. Innaha sesungguhnya rausata, apa rausata tadi? Kotoran. Riksun, yaitu apa riksun ini? An-najasuh, najis. An-najasu, yaitu najis. Ar-riksu itu artinya adalah najis. Akhrajahul Bukhari, mengeluarkan kepada hadis ini Al-Bukhari. Siapa Bukhari? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa zada Ahmadu wa Daraqutni, dan Ahmad dan Daraqutni ini menambah. Wa zada, dan menambahkan Ahmadu, Imam Ahmad, wa Daraqutni, dan Daraqutni. Apa yang ditambahkan lafaz i'tini bi ghairiha, datangkan aku dengan selainnya rausah. Ibnu Mas'ud, kotor ini Ibnu Mas'ud, ini najis, datangkan kepadaku yang lain selain daripada rausah. Apa rausah? Kotoran. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan memperbolehkan kita istinja dengan kotoran, dengan barang najis. Tidak boleh. Kenapa? Agama Islam ini senantiasa mengambil berat masalah disiplin dan kebersihan. Apalagi tentang kesucian untuk ibadah, nggak bisa toleransi. Nah, ya udah, yuk, karena sudah selesai. Ya, selesai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.